Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel dengan NIM 2316050191 dari kelas Persyair. Guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS statistika lanjutan. Berikut adalah pemaparan materi dari saya. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu pilih variabel view. Kemudian kita input variabel view sesuai dengan data yang telah diketahui di soal, di mana ada data lingkungan kerja. Selanjutnya kita pilih tipe, yaitu numerik. Selanjutnya kita masuk ke width-nya harus lebih dari 10. Selanjutnya desimalnya harus 0. Selanjutnya label boleh kosong, values non-name, missing, non-name, columns 8, motionnya itu scale. Baiklah, selanjutnya yaitu pengalaman kerja. Dan tipenya numerik juga, width-nya harus lebih dari 10. Desimalnya itu 0. Alignnya itu rect, measure-nya itu scale. Dan alasan memilih tipenya numerik yaitu data berbasis angka dan measure-nya scale, karena setiap data berbasis scale. Dan yang ketiga yaitu produktivitas kerja. Tipenya juga sama, numerik, width-nya harus lebih dari 10. Desimalnya juga sama, 0. Alignnya itu right, dan measure-nya itu scale. Nah, beginilah hasil dari data variable view. Dan selanjutnya kita akan masuk ke data view. Oke, sudah ada 3 tabel yang tertera di atas seperti yang kita lakukan pada awal video tadi. Selanjutnya saya akan mengisi angka yang ada pada soal. Yang pertama di kolom lingkungan kerja yaitu 6152. Oke, dipercepat aja untuk menghemat waktu. Dan selanjutnya pada pengalaman kerja, oke, dipercepat lagi untuk mengisi angkanya. Dan produktivitas kerja, oke, dipercepat lagi untuk menghemat waktu. Nah, sudah terisi semua datanya. Selanjutnya masuk kita ke analyze, lalu buka regression, terus pilih linear. Setelah itu masukkan variabel ke dependen yaitu produktivitas kerja. Alasannya dependen variabel terikat yang dipengaruhi variabel lain, sedangkan independen itu alasan variabel bebas yang mempengaruhi perubahan variabel lainnya. Untuk dependennya yaitu produktivitas kerja dan independennya itu lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Selanjutnya kita masuk ke statistik, centang satu-satu semua yang ada di bagian kanan, lalu kita klik continue, lalu pilih plot, centang histogram, normal, probability plot, dan continue, lalu pilih option, pastikan entry-nya 0,5 dan removal-nya 10, lalu continue. Dan selanjutnya kita klik OK, dan dapatlah hasilnya segini semua. Nah, kalian masih bersama saya kan? Yuk lanjut ke video selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang deskriptif
statistika yang pertama itu produktivitas kerja rata-rata 54,33 dan standar defisiennya itu 5,677. Dan yang kedua lingkungan kerja berada pada 54,21 dan standar defisiennya 5,890. Dan yang ketiga yaitu pengalaman kerja rata-rata 5,29, standar defisiennya 1,876. Interpretasinya yaitu produktivitas kerja karyawan ada pada angka 54,33 dan penyebarannya 5 poin ke atas dan ke bawah. Oke, yang selanjutnya korelasi RX1Y sama dengan 0,450. Korelasinya positif, artinya semakin tinggi produktivitas kerja maka semakin baik lingkungan kerjanya. RX2Y sama dengan positif 0,293. Semakin berpengalaman maka kedua variabel semakin produktif. Interpretasinya yaitu lingkungan kerja dan pengalaman kerja berkaitan erat, di mana lingkungan kerja baik maka pengalaman kerja juga membaik. Yang selanjutnya kita membahas tentang R-square. Nilai R-square-nya itu 0,268, artinya 26% dari pengalaman kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Baiklah, kita masuk ke model regresi. Y sama dengan 27,838 tambah X1 0,413 dan tambah X2 0,775. Di saat A sama dengan 27,838, artinya saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 atau tidak ada produktivitas kerja dan pengalaman kerja, maka lingkungan kerja sebesar 27,838 juta rupiah dan B1 nya sama dengan 0,413, artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah maka lingkungan kerja naik sebesar 0,413 juta rupiah juga. B2 nya sama dengan 0,775, artinya dimana setiap lingkungan kerja naik 1 juta rupiah maka produktivitas kerja juga naik sebesar 0,775 juta rupiah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alfa 0,01. Hipotesisnya H0 sama dengan nu S sama dengan nu K. H1 sama dengan nu S tidak sama dengan nu K. Alfanya sama dengan 1% sama dengan 0,01. Signifikannya yaitu 99%. Jika signifikannya 0,00 kecil dari alfa 0,1 sama dengan tolak H0. Interpretasinya pada taraf nyata 0,01 cukup bukti untuk tolak H0, yaitu rata-rata pengalaman kerja tidak sama dengan lingkungan kerja. Jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, maka Y sama dengan 27,838 tambah 0,413 X1 tambah 0,775 X2 sama dengan 27,838 tambah 0,413 kali 50 tambah 0,775 kali 10 sama dengan 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75 sama dengan 56,238. Jadi segitulah hasil dari 50 lingkungan kerja dan 10 tahun pengalaman kerja. Demikian penyampaian dari materi saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.